guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ana Tentang. Sebelumnya terima kasih ya sudah klik video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo ditekan dulu tombol subscribe-nya ya. Plus jangan lupa juga untuk diaktifkan tombol loncengnya di bawah biar kalau ada video terbaru dari aku kalian gak ketinggalan guys. Tahun 1998 merupakan masa kelam untuk bangsa Indonesia, di mana di tahun itu merupakan tahun peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru yang selama prosesnya diwarnai oleh banyaknya kericuhan, mulai dari banyaknya pelanggaran HAM, korupsi besar-besaran, kerusuhan, demo, penjarahan, sampai diskriminasi kepada bangsa Tionghoa yang menetap di Indonesia kala itu. Awal mula dari kasus yang mempelopori sampai terjadinya kerusuhan yang memakan korban sampai 1.200 orang lebih. Ini adalah krisis finansial Asia atau krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1997 dan menyebabkan banyak perusahaan bangkrut, jutaan orang dipecat, 16 bank dilikuidasi, serta berbagai proyek besar juga dihentikan sehingga rakyat Indonesia kala itu juga banyak yang menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden Rakyat Indonesia setelah 30 tahun masa jabatannya guys. Dan karena krisis ekonomi yang berkepanjangan itulah akhirnya memicu banyak aksi unjuk rasa di beberapa wilayah Indonesia. Dan dalam aksi unjuk rasa tersebut ada 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang tewas karena tertembak senjata api di tanggal 12 Mei tahun 1998 yang kemudian menambah kemarahan masyarakat yang kala itu emang udah pusing banget gitu ya sama kebutuhan pokok yang makin hari makin mahal aja, tapi orang-orangnya malah banyak yang kena PHK ya kan. Dan akibat dari peristiwa itu terjadilah kerusuhan yang berlangsung dari tanggal 13 sampai 15 Mei tahun 1998. Dan dari sekian banyak kasus dan peristiwa yang terjadi di tanggal-tanggal itu, aku akan mengajak kalian untuk membahas salah satu mal yang berada di wilayah Jakarta Timur, yaitu Yogya Mall Klender atau yang sekarang kita kenal dengan Ciplast Klender setelah beberapa kali ganti nama karena terkenal dengan cerita mistis yang dialami oleh orang yang pernah berkunjung atau memang tinggal di sekitaran mall itu guys. Menurut cerita yang beredar, banyak penampakan yang muncul di sana serta aura mistis yang kental banget pasca kerusuhan yang terjadi di tanggal 15 Mei tahun 1998 yang telah memakan korban jiwa sampai 488 orang guys. Dan untuk kisah selengkapnya, yuk langsung kita simak saja videonya. Mall Yogya Klender yang terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur yang terbakar dan menyebabkan 488 orang tewas ini. Kabarnya emang sengaja dibakar oleh oknum tertentu yang saat itu emang sengaja memancing massa untuk berkumpul dan menjarak mall itu guys. Dan kronologi atas kejadian itu bermula di tanggal 15 Mei tahun 1998 pukul 12 siang. Ketika para pegawai yang saat itu seharusnya pulang sore dikumpulkan di satu ruangan itu guys. Kemudian mereka ini diinstruksikan untuk langsung pulang karena diduga ada gerakan yang mencurigakan dari luar mall. Udah kan tuh mereka pulang kan. Lampu-lampu mall juga mulai dimatikan, AC juga tidak berfungsi. Dan dari mereka yang sudah diinstruksikan itu, gak ada yang berhenti di sekitaran mall. Nah akhirnya bener dong, gak lama setelah mereka pulang, di jam 1 siang dan berdasarkan kesaksian dari salah satu saksi mata yang ada di sana, ada sekelompok laki-laki yang memprovokasi warga sekitar untuk masuk ke dalam mall itu dan mengambil apapun barang yang ada di dalam sana. Dan di pelataran mall itu sudah ada mobil, truk, dan gerobak yang nantinya digunakan untuk mengangkut barang-barang yang ada di mall itu seperti kulkas, TV, kasur, pakaian, sepatu, dan banyaklah pokoknya ya barang yang diambil sama si penjara-penjara itu. Mereka juga keluar masuk mall aja gitu sembari membawa barang-barang dan gak ada yang gubris juga karena kan saat itu masa yang datang kan udah banyak banget kan. Nah sampai akhirnya nih datang dah tuh satu mobil pick up merah
dari arah Pondokopi yang berhenti persis di depan Mall Yogyakarta. Dan ada beberapa laki-laki berambut cepak yang turun dari mobil itu dengan membawa jerigen bensin, dan salah satu di antara mereka ini membawa handy talkie, guys. Nah, kemudian mereka berpencar untuk menuangkan bensin yang udah mereka siapkan tadi ke sekeliling lantai dasar mall itu, dan kasur-kasur dan pakaian yang ada di sekitarnya juga mereka tumpuk, guys, di tengah mall. Begitu ada instruksi dari luar mall, mereka langsung membakar semuanya, guys. Nah, berdasarkan keterangan dari salah satu saksi nih, yang merupakan pedagang di sekitar kawasan Mall Klender itu ya, dimana saat terjadinya kerusuhan, dia ini sedang berjualan di sekitaran mall dan sempat juga sih ikut menjarah ya. Tapi karena perasaan was-was melihat begitu banyaknya orang dan banyak juga pecahan kaca di dalam mallnya, dia memutuskan untuk keluar. Nah, saat dia keluar nih, guys, dia lihat dah tuh, ada beberapa drum minyak tanah dan ada juga beberapa orang yang berteriak bakar-bakar gitu, guys. Nah, dibakar kan mallnya kan, dan dalam waktu sekejap nih, lantai 1 langsung penuh dong sama api yang membuat semua orang yang ada di dalamnya itu terjebak dan kesulitan untuk mencari jalan keluar. Akhirnya banyak dong orang yang berloncatan dari lantai di atasnya. Dan orang-orang di sekitaran mall itu juga rame-rame bergotong royong untuk saling membantu menyelamatkan orang-orang di sana, guys, dengan alat seadanya aja gitu. Mulai dari kasur yang diambil dari pelataran mall, sampai ada juga nih warga sekitar ngegotong kasur lantainya dari rumah mereka untuk nolongin orang-orang yang ada di dalam mall itu. Nah, begitu gotong royongnya lah pokoknya ya mereka kala itu ya. Karena kan pihak yang seharusnya berwenang dalam mengatasi masalah kala itu juga nggak bisa sigap, guys. Karena kerusuhan kan emang udah terjadi di mana-mana gitu ya, nggak cuma di satu tempat aja kan. Dan setelah komplotan laki-laki berambut cepak itu membakar Mall Klender, mereka langsung kembali ke dalam mobil pick up merah tadi, terus pergi ke arah Kampung Melayu, guys. Nah, untuk orang-orang nih yang masih ada dan terjebak di dalam mall itu, masih saling berebut untuk mencari pintu keluar dengan menggedor pintu kaca. Dan ada juga nih yang nekat lompat dari lantai atas demi menyelamatkan diri, guys. Dan dengan seketika nih, api semakin membesar kan, melahap semua benda yang ada di dalamnya, dan terdengar pula suara jeritan, ketakutan, rintihan, dan upaya untuk meminta tolong untuk diselamatkan yang berasal dari dalam mall. Semakin lama suara jeritan dan rintihan itu juga semakin sunyi, karena kan sebagian telah berlari menyelamatkan diri dan sisanya sudah meninggal dunia dilalap api yang semakin lama semakin membesar. Dan kemudian nih ada sedikit kesaksian juga dari salah satu relawan darurat yang ada dalam situasi tersebut, yang dengan sigapnya menolong orang yang masih ada di atas gedung mall itu dengan menggunakan plastik. Ia menyampaikan bahwa tidak semua yang ia tolong itu bisa selamat, karena si korban yang loncat ini ya, ada yang mendaratnya nggak pas di atas kasur, jadi tulangnya patah sampai meleset keluar juga dari kulit. Terus ada juga yang nancep di tiang-tiang listrik, guys, yang ada di parkiran mall. Terus ada juga nih yang meninggal di tempat gara-gara nggak mendarat di kasur pas loncatnya, macam-macam lah ya pokoknya keadaannya ya saat itu ya. Dan dikabarkan juga nih ya, atas peristiwa tersebut terdapat 488 korban jiwa yang ternyata nggak semuanya itu meninggal dalam keadaan sedang menjarah, guys. Ternyata ada juga nih karyawan yang masih sebagian di sana itu saat kejadian. Terus ada juga ya pengunjung yang saat kejadian sebenarnya itu sedang terjebak di tengah kerumunan massa sampai akhirnya menjadi korban juga. Dan setelah api dipadamkan ya, serta kondisi juga telah dinyatakan aman, petugas pemadam kebakaran mulai melakukan evakuasi untuk mengambil mayat-mayat yang menumpuk dalam keadaan gosong akibat hangus terbakar, yang sebagian besarnya juga tidak diketahui identitasnya. Badan mereka semua ini mengering, hitam, serta ditemukan dalam posisi yang saling berdekatan. Sedangkan untuk bajunya nih, kulitnya, dagingnya, rambut atau semua benda ya yang menempel di tubuhnya ya, semuanya itu habis terbakar ya. Nggak bisa dikenali sama sekali gitu ya, kecuali melalui tanda kenal mungkin seperti cincin, kalung, anting, dan mungkin sedikit bekas pakaian ya kalau memang ada ya. Tapi sepertinya sih nggak ada kayaknya ya guys ya. Ya karena kan gimana ya keadaan mereka itu kan saat itu sudah terpanggang api ya, gosongnya. Dan komentar warga sekitar setelah kejadian kerumunan itu juga terdapat aroma yang tercium seperti bau anjing gitu guys.
bau anyir darah, dan daging gosong. Sepertinya begitu. Nah, setelah mereka ini ditemukan, tim evakuasi saat itu memutuskan untuk mengumpulkan para jenazah yang tercecer untuk dijadikan satu yang ditaruh di depan lift di lantai 1. Jenazah juga mulai ditata. Para petugas juga mulai mengevakuasi jenazah tersebut sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna putih. Dan warga yang merasa mungkin ada anggota keluarganya yang belum pulang, atau diketahui kerja juga atau sedang berkunjung ke mal itu ya saat menjadinya kerusuhan ya, mulai berdatangan untuk mencari anggota kerabatnya di antara tumpukan-tumpukan mayat yang ada di sana. Tapi hasilnya mereka pulang dengan tangan kosong guys, karena nggak bisa ngebedain gitu ya, mana bapaknya, ibunya, saudaranya, suami atau istrinya mungkin nggak ada. Karena sebagian besar sudah dilalap api gitu ya guys ya. Ya ada juga sih sebagian mungkin yang bisa dikenali ya anggota keluarganya ya melalui sedikit pakaian yang tersisa mungkin atau perhiasan yang dikenakan ya. Tapi sebagian besar sudah nggak bisa dikenali guys. Dan untuk para korban nih yang tidak dapat diidentifikasi, mereka diputuskan untuk dikuburkan secara massal di TPU Pondok Rangon. Banyak di antara mereka yang keluarganya entah itu ayah, ibu, anak, saudara, atau suami dan istrinya yang tidak pulang guys sampai sekarang. Serta tidak diketahui juga keberadaannya setelah dikabarkan pamit atau pergi ke Mall Klender saat kejadian kerusuhan itu terjadi. Dan setelah tragedi tahun 1998 itu, kondisi Mall Jogja Klender pun berbanding terbalik guys. Dibiarkan begitu aja keadaannya gitu selama bertahun-tahun. Lokasi bekas kebakarannya pun masih ada, dan pedagang di sekitarannya juga nggak ada yang mau jualan lagi. Karena katanya nih, mall bekas tragedi 98 itu jadi angker dengan munculnya banyak penampakan di sana gitu. Ada suara yang minta tolong, terus ada perempuan hamil yang badannya terbakar, ada juga anak kecil tengah malam yang main di jalan. Terus ada juga nih saksi mata yang menyatakan bahwa di tangga turun karyawannya suka banyak banget orang yang duduk tapi diem aja guys. Dan yang paling sering didengar orang itu adalah suara orang yang teriak-teriak minta tolong tapi nggak ada wujudnya guys. Nah setelah 2 tahun mall itu terbengkalai, di tanggal 29 November tahun 2000, ceritanya dibelilah mall itu oleh salah satu pengusaha dan diresmikan kembali menjadi Mall Citra Klender atau Ciplas Klender ya kalau sekarang mah. Dan ada salah satu cerita nih dari seseorang yang sempat bermain di area bermain anak di mall itu. Ketika dia dan adiknya ini sedang bermain di wahana mandi bola. Kala itu suasananya ceritanya sepi banget guys. Cuma ada adiknya dan satu anak lain yang ada di wahana itu. Nah tiba-tiba nih si adiknya ini nangis guys. Dikiranya berantem kan sama anak lainnya kan. Tapi ternyata setelah digali lebih dalam, si adiknya ini nangis karena ditakutin sama dia. Terus ada lagi nih cerita lain yang juga kali ini masih di sekitaran wahana anak guys. Dimana salah satu pengunjungnya ya sempat melihat anak kecil mukanya cantik lagi main. Tapi sayangnya nih kaki si anak tadi sebelahnya nggak ada guys. Terus mukanya pada hancur gitu guys. Nah pas si pengunjung ini mau naik ke eskalatornya, dia kayak dibuntuti oleh sosok yang berlumuran darah, tapi dia nggak bisa jalan guys. Jadi sosoknya ini ngesot gitu, tapi tangannya pada luka-luka gitu. Dan anehnya ya, setelah dikonfirmasi dengan pihak keluarga yang saat itu bersamanya, mereka nggak ada yang lihat guys, cuma dia aja. Kalau menurut kalian gimana nih? Masih angkerkah mall itu sampai sekarang? Nah sekian dulu untuk video kita kali ini ya guys ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di subscribe dan komennya di bawah serta saran-saran untuk video selanjutnya. See you on next video guys. Bye bye.